Eba, Prodi Manajemen semester 5. Saya sebagai founder dari Kucia Official. Kucia itu apa sih Kak? Udah berapa lama ngomong Kucia itu? Kucia yaitu bergerak di bidang fashion wanita dan mengandalkan B2B and B2C. Nah, di sini Kucia udah 3 tahun. Pendapatan atau keuntungan yang Kak Suci dapatkan dalam sebulan atau setahun? Kalau untuk menghitung per bulan, kalau bisnis itu kan naik turun. Kita akumulasikan dalam setahun, kemarin bulan Januari sampai bulan November itu pendapatan saya sekitar kurang lebih 400 juta. Nice. Strategi market apa sih Kak yang Kak Suci pakai? Kalau untuk strategi marketnya itu yang pertama nih, kalau untuk di sosial media itu kita harus terus posting gitu ya, kayak punya jadwal posting, kayak misalkan dari hari Senin sampai hari Minggu itu kita udah punya schedule-nya gitu, harus terus konsisten kayak update status usahanya, terus kayak review produknya. Nah, itu strategi sampai saat ini yang kita gunakan. Jualan itu offline atau online sih Kak? Kalau jualan itu pertama banget kita di online via WA, udah dari WA itu next ke Instagram, setelah Instagram kita ke marketplace gitu. Marketplace yang dipakai itu apa Kak? Kalau untuk marketplace yang sekarang kita gunakan itu Shopee, Tokopedia, Lazada, sama TikTok Shop. Cuman untuk sekarang di Lazada sama Tokopedia itu kita belum terlalu fokus, lebih fokus ke Shopee sama TikTok Shop sekarang. Udah berapa lama sih Kak pakai Shopee? Kalau untuk di Shopee kita mulai jualan dari bulan September tahun 2020, berarti udah 1 tahun lebih berapa bulan gitu kalau untuk di Shopee. Kalau untuk di TikTok Shop itu sekitar 3 bulanan. Kan Shopee itu banyak dilalui sama banyak peminatnya. Nah, berarti daya saingnya itu pasti banyak. Nah, strategi apa sih yang harus dipakai untuk menangani pasar tersebut? Nah, kalau di Shopee itu benar-benar kayak perang harga ya. Tapi di sini karena Suci itu pengen branding gitu ya, terkenal brand Suci. Jadi Suci benar-benar memperkualitaskan bahan dan kualitas jahitnya agar bisa bersaing harganya gitu. Terkadang kalau misalkan di Shopee itu harga murah kan kualitasnya kadang suka ada yang gak sesuai ekspektasi gitu. Kainnya juga harus bagus gitu. Jadi biar jual belinya juga mahal gitu. Nah, kan untuk di Instagram itu ada insight. Nah, kalau di Shopee itu gimana sih Kak? Nah, di Shopee juga sama, di sana ada data bisnis juga, bisa dilihat performa toko kita gimana gitu. Jadi kita selalu per minggu itu dilihat data bisnis kitanya, apakah minggu kemarin sama minggu sekarang ada penurunan. Nah, setelah itu kita harus langsung evaluasi gitu, cara menaikin traffic sama konversinya gimana gitu. Nah, fitur-fitur apa aja yang dipakai di Shopee? Kalau fitur-fitur Shopee sekarang banyak ya, apalagi kalau misalkan Kucia kan udah jadi Shopee Mall, jadi banyak banget fitur yang dikasih oleh Shopee gitu. Nah, kayak flash sale itu benar-benar naikin traffic, terus juga live Shopee itu benar-benar kalau misalkan kalian mau banyak traffic dan konversi itu harus ikuti live Shopee-nya, karena itu benar-benar feedbacknya kerasa banget. Terus banyak sih ada fitur ikuti toko. Jadi kalau misalkan kita pengen memperbanyak followers, kita harus membuat voucher ikuti toko. Seperti kalau misalkan ada customer yang mau follow kita, nah itu kita kasih feedback koin. Itu bisa disesuaikan koinnya berapa yang mau dikasih oleh customer gitu. Nah, untuk supaya produk Kak Suci dilirik oleh customer itu. Nah, kalau misalkan itu kita tuh harus bikin model produknya yang benar-benar menarik gitu. Kan di sini target kita itu remaja sama dewasa gitu. Kalau ke ibu-ibu kita belum bikin produk gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk remaja dan dewasa tuh kan pengen warna-warnanya tuh yang soft gitu. Nah, di sini Suci selalu menyediakan warna-warna yang soft dan bisa di mix and match gitu. Terus juga
karena orang remaja sama orang dewasa itu suka sama harga yang lebih murah tapi kualitasnya bagus. Jadi sini Suci membuat harganya juga nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal. Jadi masih cocok lah di kalangan untuk mahasiswa dan sekolah. Untung dan ruginya memakai Shopee itu apa? Kalau untungnya tuh enak banget ya, kita bisa dikerjakan dimanapun gitu ya. Terus kurir juga kita nggak usah repot-repot nganterin ke kurir, tapi kurir yang datang ke rumah. Kalau untuk kerugiannya mungkin biaya admin Shopee itu semakin sini semakin naik. Biasanya masalah apa yang sering muncul ketika Kak Suci pakai Shopee? Kalau masalah sekarang yang dihadapi itu mungkin kayak benar-benar susah sekarang tuh nyari trafficnya gitu. Kalau misalkan kemarin-kemarin itu merasa gampang gitu, daya tarik customer untuk lihat toko kita tuh gampang. Kalau misalkan sekarang tuh memang agak susah karena memang banyak bermunculan usaha-usaha yang baru gitu. Nah di sini kita benar-benar harus bertahan gitu. Nah gimana caranya, dan alhamdulillah mungkin udah terpecah belahkan. Solusinya itu kalau untuk di Shopee kita benar-benar tiap hari wajib live gitu. Nah kalau boleh tahu udah ngeluarin modal berapa banyak sih untuk bisnis Kucia? Tahun 2018 itu modal awal tuh kita cuma 1.500.000. Nah 1.500.000 itu aku alokasikan ke 750.000 itu buat bikin label. Nah sisanya itu kita membuat sampel buat open PO. Nah jadi awal mula modalnya itu kita cuma 1.500.000, tapi alhamdulillah sekarang kita udah bisa omset kita udah dalam setahun udah 400 juta. Itu benar-benar kayak kebanggaan diri sendiri gitu. Kita nggak menggunakan modal dari orang tua, nggak ngandelin modal dari bank ataupun dari pinjaman, enggak. Aku cuma mengandalkan dari laba yang 2018 sampai sekarang itu benar-benar dikelola untuk digelangin lagi ke modal gitu. Aku nanya. Boleh? Kan tadi kan di Shopee ada biaya admin. Iya. Naiknya itu gara-gara semakin besarnya toko atau emang dari waktu ke waktu? Naiknya tuh waktu ke waktu. Jadi waktu pas pertama kan 1%, terus 3%, terus karena kita udah jadi Shopee Mall itu biaya admin 6,5%. Aku tahu tuh ya untuk di Shopee itu ada pajak ya. Iya. Nah untuk masang harga yang positif itu gimana? Nah di sini tuh kan berhubung kita produksi sendiri ya, jadi kita nggak khawatir gitu kayak laba kita kepotong sama pajak sama biaya admin. Nah jadi setelah menentukan harga itu benar-benar gitu kita harus bisa menyesuaikan HPP sama ditambahin biaya admin dan pajak. Jadi setelah kita menentukan harga jual itu memang benar-benar laba kita nggak kepotong. Kucia itu selalu mengambil keuntungannya itu 100%. Misalkan kayak HPP sama bayar pajak atau admin misalkan 50.000, misalkan ya 50.000. Nah kita pasti jual 100.000. Nah untuk masarin produk Kucia itu kan Shopee itu sebagai medianya ya. Iya. Nah untuk masarinnya itu pakai apa? Maksudnya untuk memperkenalkan produk ke target pasar itu pakai apa gitu? Kalau kita itu selalu bekerja sama influencer, jadi nge-endorse terus di iklan juga gitu. Nah itu benar-benar kayak memperkenalkan dan memperluas jaringan untuk customer kita gitu. Kalau misalkan endorse itu memang benar harus punya modal gitu. Kalau misalkan modalnya baru sedikit, aku sarannya sih kayak kita manfaatin nih fitur-fitur yang udah dikasih sama Instagram, sama Shopee. Soalnya dulu juga saya seperti itu, gak langsung nge-endorse, gak langsung nge-iklan karena kan low budget ya. Nah kalau misalkan uang kita udah ada nih buat uang endorse sama iklan, nah boleh itu pakai gitu. Jadi apapun juga kan ada step by stepnya lah gitu. Kalau untuk pemula aku lebih saranin sih manfaatin fitur-fiturnya, setelah itu nge-endorse sama iklan.
insya Allah sih produk kalian bisa terkenal sama masyarakat gitu. Biasanya biaya untuk memasarkan aja berapa? Tergantung influencer dan followersnya ya. Kalau misalkan kemarin tuh pas bulan November ya 2020 kita pertama banget nge-endorse ke seleb TikTok itu pertama 500.000 itu sekali posting, tapi itu disimpan selamanya di TikTok. Nah, karena bulan November 2020 itu memang TikTok lagi naik daun dan alhamdulillah kita juga dapat feedbacknya gitu. Waktu itu kontennya FYP, nah alhamdulillah dari sana orderan sampai membludak tuh dari endorse TikTok. Waktu itu setelah endorse TikTok kita mencoba untuk endorse Instagram, ternyata setelah aku evaluasi feedback lebih banyaknya itu seleb TikTok sih menurut aku gitu. Kalau untuk seleb Instagram sekarang menurun sih menurut aku feedbacknya. Nah, tadi kan Kak Suci bilang memakai TikTok Shop. Nah, untuk TikTok Shop itu gimana? Itu bisa dijelaskan. Nah, kalau misalkan di TikTok Shop itu benar-benar waktu pas launching ya, TikTok mengeluarkan TikTok Shop itu benar-benar gratis ongkir, sama dapat voucher juga gitu ya, potongan harga itu ditanggung sama TikTok. Nah, awal-awal sih memang kerasa banget ya, karena mungkin warga-warga di sini kan pada suka ya diskon gitu ya, sama gratis ongkir. Nah, pas awal itu memang kerasa banget gitu ya, ada yang order. Nah, setelah ini kan promonya udah habis ya, kita harus berjuang lagi, tapi di TikTok juga ada live. Nah, itu bisa digunain gitu, live TikTok ataupun bikin konten-konten gitu. Kayak misalkan kita di backgroundnya itu barang, bikin konten kayak misalkan tutorial di kerudung kayak gitu. Tapi sih untuk sekarang TikTok Shop tuh belum seperti Shopee gitu, masih banyak fitur-fitur yang harus berbaharui gitu ya. Kalau untuk biaya admin sih lebih murah di TikTok Shop. Tantangan terberat yang dihadapi dalam membangun bisnis usia itu apa sih? Tantangannya itu kan kalau misalkan kita ya semakin maju kayak pohon kan semakin tinggi banyakannya godaannya. Nah, begitupun ya termasuk saya juga pernah kealamin sama kayak pernah ditipu orderan, tapi alhamdulillah kita nggak langsung kirim barang gitu. Nah, itu pertama itu pura-pura dia beli order 50 pieces lah gitu. Ya udah berharap banget gitu, udah semangatnya terus ternyata orang yang dikenal sama aku gitu. Oh, dia pakai fake akun gitu. Oh, berarti kan ternyata di sisi lain banyak yang suka sama kita, tapi di sisi lain juga kan pasti ada yang nggak suka. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu terberatnya itu ketika kita udah bikin label yang Kutsia yang buat di baju di Pasmina. Nah, udah bikin banyak kan ya. Terus ada yang hubungin di Instagram itu katanya harus ganti nama brandnya katanya. Kalau misalkan brandnya nggak diganti katanya dilaporin sama polisi katanya gitu. Karena dia juga domisili di Soreang. Dia ngerasa keberatan karena dia udah memulai 2017 kalau nggak salah. Aku 2018. Nah, di sana kayak udah nggak mau sama katanya satu wilayah. Nah, di sana benar-benar kayak baru juga mau mulai gitu, udah ada stuck gitu, kayak udah ganti brand, sedangkan kan bikin label kan nggak murah gitu ya. Waktu itu kan 750 menurut bisnis mall kan kayak besar gitu. Nah, tantangan yang kedua itu, dan yang ketiga pasti kayak ada konflik antar tim, pasti itu ada gitu ya. Nah, ya alhamdulillah mungkin semakin kita mau maju kan pasti ada cobaannya gitu. Ketika diuji maka kita tuh kayak semakin dipantulkan nih kayak bola, kan kita semakin mantul gitu ya ke atas. Nah, aku selalu menerapkan seperti itu gitu. Kalau misalkan lagi di bawah, tenang aja nanti juga bakal di atas. Nah, itu sih yang membuat aku sampai sekarang semangat gitu. Gitu sih. Kan kalau dalam bisnis pasti ada naik turunnya. Nah, gimana sih cara Kak Suci mempertahankannya? Nah, untuk cara mempertahankannya tuh yang pertama inget lagi ke tujuan Suci gitu. Tujuan Suci kayak pengen buka lapangan pekerjaan. Kalau misalkan Suci udah nih balik kanan mungkin, nanti kan kasihan kayak penjahit, kayak karyawan Suci gimana gitu.
sedangkan itu kan kayak kebutuhan sehari-hari mungkin penghasilannya mengandalkan dari bisnis suci gitu. Nah itu yang pertama, cara mempertahankan. Yang kedua kayak kalau misalkan lagi down itu Suci selalu buka di YouTube motivasi. Nah benar-benar jadi ada semangat lagi gitu, kayak oke, kita bangkit lagi, nggak apa-apa yang kemarin istirahat. Nah paling gitu sih. Nah, kalau yang tadi daya ingat di Shopee itu per waktu atau semakin besar semakin naik? Itu sih tergantung apa sih, kalau untuk kenaikan biaya admin itu dari waktu, bukan dari besarnya apa sih seller gitu. Tapi kalau misalkan dari start, kan Shopee itu ada start plus sama Shopee Mall. Nah itu dalam 3 itu beda-beda biaya admin. Nah waktu pas Kucia menjadi start itu biaya adminnya 5%. Nah semua itu terus karena banyak aturan lagi, pembaruan lagi. Nah pas ketika jadi Shopee Mall karena ada biaya pajak, nah jadi 6,5% gitu. Kenapa Kak Suci menjual produk itu dan apa yang membedakan dengan produk yang lain? Karena kan di sini Suci waktu pas SMA emang senang gitu berfashion gitu. Nah karena memang rata-rata ya kebanyakan kan di Indonesia itu Muslim gitu. Nah jadi kayak ini target Suci lumayan luas gitu, Indonesia kan kebanyakan orang Muslim. Nah makanya Suci ada ide buat membuat produk yang fashion Muslim gitu. Udah merasa bisnis Kak Suci itu goals belum? Kalau belum kan? Paling suka gini sih, jadi kan pasti waktu ke waktu itu kayak misalkan ya 2018 sama 2019 kayak pengen punya Shopee, pengen bisa apa sih, di stok barang udah tercapai kan goals nih. Tapi kan ketika udah lewati itu ada target yang lain, jadi belum bisa dibilang goals nih, tapi pernah merasakan goals ketika target kita udah tercapai gitu. Nah sekarang targetnya itu pengen di orderan di Shopee itu kita per hari itu 1000 orderan, 1000 alamat gitu. Kita kan baru 100 alamat. Nah pengen naik lagi gitu ke 1000 gitu. Jadi masih belum dibilang goals sih, jadi masih ada tahap-tahap lagi yang harus aku kerjakan gitu. Pendapatan Suci untuk setahun berapa sih? Kalau pendapatan setahun ya dari bulan Januari sampai bulan November mungkin ya, Desember kan belum. Perkiraan itu kemarin udah dicek kurang lebih sih 400 juta gitu. Itu omset ya. Kalau untuk profit ya bisa 50% lah gitu. Karena di sini kan kita cuma modal 1.500.000. Kita benar-benar nggak punya apa-apa, nggak punya kamera, nggak punya lemari buat stok. Kita nggak punya sama sekali gitu ya. Ketika kita udah dapat nih profit, kita langsung beli. Kayak kemarin omset tertinggi kan di bulan April itu 116 juta karena berhubung Idul Fitri. Nah langsung aku alokasikan dananya ke peralatan kayak kamera, terus kayak peralatan foto studio kan itu lumayan gitu. Terus lemari, daftarin haki, pokoknya kita itu benar-benar nggak ada pendanaan banget sama sekali. Kita hanya mengandalkan dari laba itu. Makanya kenapa sih bisnis kita bisa stay gitu? Karena satu, pencatatan keuangannya harus benar, manajemen keuangannya harus benar. Jangan samakan kayak uang bisnis sama uang pribadi kita. Pokoknya dia harus dibedakan gitu. Dibuat planning seperti itu. Itu sih tips dari aku. Kalau misalkan ada keuntungan lebih, kalau hawa nafsu tuh kayak pengen beliin kapal di cewek ya, tapi harus tahan dulu. Pokoknya kembangin dulu bisnis aja. Ketika nanti udah profit gitu ya, profitnya udah 100 juta baru boleh. Kalau omset 100 juta kayak kemarin tuh 100 juta, profitnya kurang lebih 50 juta lah gitu ya, 50 juta. Nah kayak ini 50 juta udah sedikit kalau misalkan dibeliin kain lama kan gitu. Jadi semakin pendapatan naik ya, pengeluaran juga kan semakin besar gitu. Aku cuma mau nanya tips sama triknya cara mulai bisnis itu apa sih Kak? Kalau tips and trick memulai bisnis itu menurut aku sih gampang ya. Karena kalau misalkan memulai itu gampang, tapi
harus kalian tahu mempertahankan itu yang lebih susah. Nah kalau untuk tipsnya yang pertama itu kalian benar-benar harus mantangin, jangan kayak ngelihat teman aku udah maju nih di bidang fashion, oh aku juga fashion gitu. Nah jangan sampai mengikuti, karena kan rezeki masing-masing berbeda. Geluti aja apa yang kalian tuh kayak basicnya apa sih. Nah itu yang pertama, basicnya apa, kalian mau launchingin produk apa, ini bener nggak gitu, ke apa sih, kayak kalau jualan itu benar-benar harus hobi menurut aku gitu. Nah itu yang pertama, tentuin produknya, sesuaikan dengan hobi kalian. Dan yang kedua itu benar harus kuat mental lah, mentalnya harus benar-benar kuat gitu. Paling kalau untuk yang ketiga, jangan ngerasa memulai bisnis itu karena modal, enggak kok. Aku aja cuma 1.500.000 bisa berkembang gitu. Apalagi kalau misalkan kalian dari keluarga berada, terus uang kalian ada, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak langsung action sekarang gitu? Jangan nunggu. Kita masih muda, ngapain sih cari-cari uang sampai segininya gitu. Malahan usia muda kayak gitu harus dimanfaatin, karena tenaga dan kesibukan kita masih bisa dibagi-bagi. Kalau misalkan kita udah rumah tangga kan kita kebagi fokus. Nah makanya kayak teman-teman Suci juga, ayo memulai bisnis itu gampang gitu, ayo cuman gini-gini aja gitu. Tapi yang paling sulit itu apa? Actionnya yang susah. Sebenarnya masing-masing semua orang juga udah paham materinya, memulai bisnis itu udah tahu lah banyak gitu ya, oh gini-gini, tapi kan yang actionnya, nah di sana harus benar-benar kayak benar-benar harus kepepet sih, bener dah. Kalau mau mulai bisnis mah harus kepepet dulu. Soalnya aku kepepet. Kenapa? Karena aku bisa kayak gini sih kepepet gitu. Karena uang jajan kurang gitu ya. Kebutuhan aku nggak terpenuhi. Makanya aku terus gimana caranya biar punya uang gitu. Nah barulah aku berbisnis gitu. Gitu sih, harus kepepet dulu pokoknya. Iya bener, harus kepepet dulu. Soalnya kalau misalkan kalian udah punya backup dari orang tua, dari kakak, itu kayak ngerasa udah ada, gak butuh uang banyak, udah terpenuhi. Sedangkan aku kan kayak biaya kuliah kan uang sendiri, harus mikirin nih tiap mau UTS gimana caranya nih biar kebayar. Kan jadi semakin semangat gimana cara ngejualin produknya gitu. Sedikit ceritain tentang awal mula Kak Suci membangun bisnis Kutsia ini. Jadi awal mula Suci mulai bisnis itu dari 2018 nih. Nah 2018 Suci benar kayak gak punya mentor kan, otodidak sendiri, dari masalah kayak cara marketingnya gimana, ngurusin tim gimana gitu, pokoknya otodidak. Nah karena 2019 Suci mulai kuliah nih di Universitas Inaba. Nah di sini benar-benar welcome banget gitu ya, teman-teman, mahasiswanya gitu. Nah di sana kayak punya target nih, punya pemasaran baru lagi. Nah 2019 masih semester 1, semester 2 dengerin apa sih dosen mata kuliahnya yang benar-benar emang Suci suka kewirausahaannya gitu. Waktu itu bikin website gimana, terus kebantu juga sama adanya komputer bisnis. Nah terus setelah itu terus digeluti banyak banget gitu ya materi-materi dari kuliah, Suci terapin ke bisnis Suci, terasa banget gitu ya, jadi lebih kayak teratur gitu. Terus 2020 kemarin itu sama Ibu Tri dikasih tahu kalau misalkan Kubik membuka inkubator gitu. Nah di sana alhamdulillah dengan adanya informasi dari Ibu Tri, Kutsia lolos menjadi tenan dari Kubik gitu. Nah di sana juga selama 6 bulan kita dibimbing oleh Kubik, banyak banget materi yang bisa Kutsia ambil, dari masalah legalitas, terus kayak kualitas produk, terus laporan keuangannya, pokoknya banyak banget. Nah terus juga selain Putri, Pak Panji juga sebagai dosen nih KWU 1, KWU 2, aku sama Pak Panji terus gitu ya. Pokoknya seneng banget sama Pak Panji karena welcome banget. Terus kemarin ngasih informasi ada inkubasi lagi di Sogo. Nah inkubasi Sogo itu benar-benar
di bidang fashion full gitu. Kalau Kubi kan campuran, ada UMKM, ada startup tuh. Kalau di Sogo itu fashion semua. Nah, alhamdulillah sih jadi seneng banget gitu, dosen-dosen di Naba itu selalu memberikan informasi buat mahasiswanya berkembang gitu. Dan Pak Panji juga selalu ngasih Suci ayo kasih motivasi buat mahasiswa. Jadi kayak ngerasa keakui banget bahwa Suci itu mahasiswa gitu ya, sampai bisa dikenal sama dosen. Makasih banyak udah ngasih informasi, Sucia bisa sampai di sini gitu. Kasih. Waktunya game. Di situ ada 8 huruf dan ada 4 D. Boleh aja langsung nanti dibacain. Boleh ya. Der ya. Telepon salah satu orang tua dan bilang kalau kamu kangen. Langsung ya guys. Aduh, bentar ya. Mudah-mudahan ada yang ngangkat. Salah satu keluarga ya. Bentar. Langsung bilang aja. Aku kangen gitu. Jalan speaker. Oh boleh. Awas dong. Enggak ada. Apa ya? Bentar yang ada di rumah aja. Teteh pertama. Iya. Kalau lagi online. Teteh aku kangen. Aku kangen. Udah ya. Game. Dah. Di kampus. Dah. Di kampus. Nya, dadah. Maaf ya kasar. Aku malu tuh. Lanjut ya. Aduh. Truth apa ya? Hal apa yang kamu harapkan bisa kamu ubah dari diri sendiri? Yang pertama sih aku suka kurang percaya diri gitu, jadi pengen dirubah, harus percaya diri. Terus udah sih gitu aja. Ya soalnya dia suka nggak percaya diri gitu, jadi pengen merubah gitu, biar percaya diri gitu. Ya. Berarti ya jawabannya. Dan, aduh, apa ya? Salah. Aduh, nggak mau. Der ya, post ekspresi muka ngakak atau jelek di story Instagram. Asli ini harus pisan. Aduh. Teknik. Iya, Teknik. kayaknya. Sekarang. Tapi nggak apa-apa ya pakai efek. Asli jangan. Gimana sih? Bebas. Ya Allah. Kalau tidak mau banyak. Dah. Inaba, ya Allah. Mistake ya, jangan lupa. Udah tuh ya. Aduh. Dah.
ya? Bebas kan ya? Iya, sudah. Yang warna oranye deh kayaknya. Truth. Pernah nggak bolos kuliah? Nggak pernah. Oh, makasih. Oh, Enggak pernah. Soalnya kan 2 tahun kuliah online. Jadi nggak pernah bolos. Udah deh, ya, beres ya. Yeay. Seperti apa sih Inaba menurut pandangan Kak Suci? Menurut saya ini sisi pandang reguler sore ya. Yang aku rasain kuliah di Inaba itu waktu kuliahnya yang fleksibel, terus dosennya juga baik, welcome sama mahasiswanya, dan pokoknya care banget dosen-dosennya. Sebutin dong alasan kenapa Kak Suci kuliah di Inaba. Alasan yang pertama itu karena waktunya fleksibel, terus yang kedua strategis juga jalannya, terus yang terakhir meskipun kelas karyawan tapi benar-benar disamain, gak ada dibedain reguler sore ataupun reguler pagi gitu. Hal yang bikin nyaman kuliah di Inaba? Hal yang paling bikin nyaman selama yang aku rasain, jadi dosen Inaba itu selalu mengarahkan kemampuan mahasiswa. Seperti saya di sini berwirausaha. Jadi dosen kewirausahaan ataupun dosen-dosen lain itu selalu memberikan informasi untuk lebih skill up lagi kemampuan kitanya. Pengalaman atau kenangan yang bisa dilupain selama kuliah di Inaba? Kenangan sama dosen. Kalau kenangan sama dosen pasti banyaknya lagi di offline ya. Waktu itu offline-nya waktu pas mata kuliah matematika bisnis. Nah, seneng banget pokoknya. Jadi meskipun nih kelas karyawan kita, tapi tetep loh aktif gitu. Ke depan ngerjain dan lain-lain. Pokoknya pengalaman yang bener-bener sampai sekarang gak dilupain tuh itu. Jadi antusias mahasiswa kelas karyawan tapi tetap semangatnya membara. Satu lagi, 3 kata untuk Inaba. 3 kata untuk Inaba, unggul, fleksibel, keren. Pesan dan kesan untuk Universitas Inaba buat kedepannya. Yang pertama, semoga Universitas Inaba menjadi kampus favorit di reguler sore ataupun di reguler pagi. Dan yang kedua, semoga Universitas Inaba semakin maju, sukses, dan lebih skill up lagi. Dan yang ketiga, untuk kawan Inaba, ayo langsung mulai berbisnis dan membuka usaha, membuka lapangan pekerjaan. Sebagai entrepreneur muda, saya juga bisa. Kenapa kamu gak bisa? Yeah.